Salam, saudara-saudari khotbah kasih yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Kali ini, kita akan merenungkan tentang sebuah tema yang tak asing bagi kita semua. Pencobaan. Menghadapi godaan dengan iman dan keteguhan. Pencobaan. Ya, pencobaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Baik orang percaya maupun tidak, semua orang dihadapkan dengan godaan dan tantangan yang menguji iman dan keteguhan mereka. Pencobaan adalah salah satu tantangan yang sering kali kita hadapi, baik secara fisik, emosional, atau spiritual. Namun, dengan iman yang kuat dan kepercayaan kepada Tuhan, kita bisa bertahan dan menang dari setiap pencobaan yang kita miliki. Mengapa kita mengalami pencobaan? Pertanyaan ini mungkin sering kali muncul di benak kita. Mengapa Allah, yang penuh kasih dan sayang, mengizinkan kita mengalami pencobaan yang berat? Jawabannya, pencobaan memiliki tujuan ilahi. Pencobaan menguji iman kita. Allah ingin melihat apakah kita benar-benar percaya kepadanya dan apakah kita setia kepadanya, bahkan di saat-saat sulit. Kita dihadapkan dengan pilihan, apakah kita akan tetap teguh pada iman kita atau menyerah pada godaan. Pencobaan memperkuat karakter kita. Ketika kita melewati pencobaan dengan tekun, iman kita menjadi semakin kuat dan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita belajar untuk menjadi lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih penuh kasih. Pencobaan memberikan kesempatan untuk bersaksi tentang iman kita. Ketika kita menghadapi pencobaan dengan iman dan keteguhan, kita dapat menjadi contoh bagi orang lain dan menunjukkan kepada mereka kekuatan iman Kristen. Kita dapat menjadi terang bagi dunia yang gelap dan membawa harapan bagi mereka yang putus asa. Dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1-11, kita membaca tentang pencobaan Yesus Kristus yang dilakukan oleh setan. Meskipun Yesus adalah orang yang tidak berdosa dan telah dibuat bersatu dengan Allah dalam kebangkitannya, ia masih harus menghadapi pencobaan. Namun, dengan kekuatan dan kepercayaan kepada Tuhan, Yesus berhasil menahan diri dan menolak setiap pencobaan. Apa yang bisa kita belajar dari peristiwa ini? Pertama, bahwa setiap orang harus siap menghadapi pencobaan. Kedua, bahwa kita harus memilih untuk bertahan dalam iman kepada Tuhan. Ketiga, bahwa kita harus mengandalkan kekuatan dan kepercayaan kepada Tuhan untuk menolak setiap pencobaan yang kita miliki. Dalam Alkitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13, kita membaca bahwa pencobaan membawa maut tetapi ujian membawa pertumbuhan iman. Ini berarti bahwa meskipun pencobaan bisa membuat kita merasa kesulitan dan penderitaan, tetapi jika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita dan memilih taat pada firman-Nya, kita bisa menang dari pencobaan tersebut. Bagaimana cara menghadapi pencobaan? Menghadapi pencobaan memang tidak mudah. Namun, dengan iman dan keteguhan, kita dapat mengatasinya. Berikut beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Ingatlah bahwa Allah selalu bersama kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Ulangan 31 ayat 8 berkata, Tuhan sendirilah yang akan berjalan di depanmu, Dia akan menyertai engkau, Dia tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan membiarkanmu, janganlah takut dan janganlah gemetar. Berdoalah kepada Allah untuk kekuatan dan bimbingan. Mintalah Dia untuk membantu kita melawan godaan dan untuk memberi kita kekuatan untuk tetap teguh pada iman kita. Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberi dengan murah hati kepada semua orang tanpa mencela, maka ia akan menerimanya. Bacalah Alkitab dan renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan dapat memberikan kita kekuatan dan dorongan saat kita menghadapi pencobaan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, lampu bagi kakiku adalah firman-Mu, dan terang bagi jalanku. Bergabunglah dengan komunitas orang percaya. Dukungan dan doa dari saudara-saudari seiman dapat membantu kita melewati masa-masa sulit. Ibrani 10 ayat 25 berkata,
janganlah kita menjauhkan diri dari kebersamaan ibadah kita, seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menguatkan hati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari yang Tuhan janjikan itu. Berikut adalah beberapa contoh orang-orang dalam Alkitab yang berhasil bertahan dari pencobaan. Yakobus adalah salah satu dari 3 putra Yakub yang telah mengalami pencobaan. Dia dibuat bersatu dengan Allah karena bertahan dalam pencobaan yang diberikan oleh setan. Orang-orang di Roma telah menghadapi pencobaan karena mereka beriman kepada Kristus. Meskipun mereka mengalami kesulitan, mereka tetap bertahan dalam iman mereka. Petrus juga mengalami pencobaan, terutama ketika dia diberikan kekuatan untuk berjalan di atas air dan menolak setan yang menyesatkan. Yohanes mengalami pencobaan dalam bentuk penyakit dan kehamilan karena melihat kekuatan Roh Kudus yang tinggi dalam dirinya. Dalam kitab Mazmur pasal 38 ayat 9, ayat ini menyatakan bahwa meskipun seseorang merasa kehabisan tenaga dan remuk redam, mereka masih merintih karena degap-degup jantungku, yang merupakan simbol kekuatan dan ketekunan dalam menghadapi pencobaan. Untuk mengikuti contoh-contoh di Alkitab dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mempraktikkan beberapa keteladanan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Menjadi teladan dalam penderitaan. Kita bisa mengikuti teladan Yesus dalam menghadapi penderitaan dengan keberanian dan kasih. Ketika kita mengalami kesulitan, kita bisa memikul salibnya dengan sabar dan meminta bantuan Roh Kudus untuk menghadapi situasi tersebut. Memberi pengampunan. Dalam situasi di mana kita terlibat dalam konflik atau kesalahpahaman, kita bisa mengikuti contoh Yesus dengan menyapa dan mengampuni orang-orang yang telah menyalahkan kita, seperti Yudas. Memiliki kerendahan hati. Kita bisa menunjukkan kerendahan hati seperti Rasul Paulus yang mengakui bahwa setiap orang memiliki kesetaraan dengan Allah dan tidak ada yang lebih baik daripada orang lain. Menyangkal diri. Untuk menjadi seorang pengikut yang setia, kita harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari, yang berarti kita harus bersedia menyerah pada keinginan Allah dan mengikutinya meskipun ada tekanan atau kesulitan. Memiliki kesetiaan. Kita bisa menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan dengan hidup sesuai dengan ajarannya, melibatkan pemahaman dan perenungan tentang firman Tuhan, serta memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan ajarannya dalam segala aspek kehidupan. Semoga contoh-contoh ini dapat membantu kita untuk lebih baik mengikuti jejaknya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari khotbah kasih, pencobaan mungkin sulit, tetapi dengan iman dan keteguhan, kita dapat mengatasinya. Marilah kita selalu ingat bahwa Allah selalu bersama kita, dan Dia akan memberikan kita kekuatan yang kita butuhkan untuk melewati masa-masa sulit. Pencobaan adalah kesempatan untuk menguji iman kita, memperkuat karakter kita, dan bersaksi tentang iman kita. Allah selalu bersama kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita dapat menghadapi pencobaan dengan berdoa kepada Allah, membaca Alkitab, dan bergabung dengan komunitas orang percaya. Marilah kita semua saling mendoakan dan saling menguatkan dalam menghadapi pencobaan. Amin. Ingatlah, saudara-saudari khotbah kasih, kita tidak sendirian dalam menghadapi pencobaan. Kita memiliki Allah yang setia dan saudara-saudari seiman yang dapat menguatkan dan mendukung kita. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan kepercayaan kepada kita agar dapat menolak setiap pencobaan yang kita miliki. Semoga khotbah ini dapat memberikan inspirasi dan kekuatan kepada kita yang memahaminya. Tuhan Yesus memberkati.